Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Ingin cepat bugar, Alvaro Morata terus berlatih di tengah badai. Striker baru AC Milan, Alvaro Morata tidak membiarkan cuaca menghentikan upayanya untuk memulihkan kebugarannya sesegera mungkin setelah mengalami cedera. Diketahui jika striker yang baru pindah dari Atletico Madrid ke AC Milan tersebut langsung mengalami masalah otot saat bermain imbang 2-2 melawan Torino. Dan karena kondisi ini, mau tidak mau harus membuat AC Milan mencari solusi lain dengan mendatangkan Tammy Abraham dari AS Roma. Alvaro Morata sendiri terpaksa harus absen dalam 2 pertandingan Serie A berikutnya dan tugas internasional bersama Spanyol. Padahal baru beberapa bulan yang lalu ia jadi kapten saat menjuarai Euro 2024. Penyerang tengah tersebut akan berusia 32 tahun pada bulan Oktober dan merilis video di Instagram pribadinya. Ia menunjukkan bagaimana dia akan bertahan dalam cuaca terburuk yang mungkin terjadi di Lombardi. Hal ini disebabkan karena mantan pemain Juventus dan Atletico Madrid tersebut ingin segera pulih sepenuhnya dan kembali bermain bersama Rossoneri. Setelah unggahan tersebut, cukup banyak komentar di unggahan tersebut yang mendesaknya untuk menunjukkan kepada pemain lain apa artinya berjuang, karena para penggemar semakin frustasi dengan sikap beberapa rekan setimnya. Morata sendiri akan diandalkan sebagai pemain utama di lini depan menggantikan peran Olivier Giroud yang meninggalkan klub untuk bergabung dengan LAFC. Sebagai backup, Milan kemudian bergerak cepat dengan mendatangkan Tammy Abraham dari AS Roma dengan status pinjaman selama 1 musim dalam kesepakatan tukar guling pinjaman bersama Alexis Saelemaekers. Kambuhnya penyakit lama Rossoneri. AC Milan disebut bermasalah dengan penyakit lama mereka yang kambuh lagi, mirip seperti pada musim lalu. Ex-pelatih AC Milan Fabio Capello dan Arrigo Sacchi menganalisis apa yang salah dengan Rossoneri. Mereka memberikan nasihat kepada Paulo Fonseca dan khawatir tim memiliki masalah yang persis sama seperti sebelumnya. Sebagai informasi, AC Milan pernah menjadi klub dengan trofi internasional terbanyak di dunia, terutama berkat usaha Sacchi dan Capello diikuti oleh Carlo Ancelotti. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Diavolo tersendat dan mencoba bangkit di bawah asuhan Paulo Fonseca. Setelah setahun melihat tim tidak seimbang, tanpa organisasi, dan kebobolan terlalu banyak gol, mereka memulai musim ini dengan cara yang sama persis, sama sekali tidak seimbang. Jelas Capello di La Gazzetta dello Sport. Anak asuh Paulo Fonseca sendiri tampil mengesankan di pramusim dengan beberapa kemenangan besar, tetapi hancur begitu memasuki pertandingan yang benar-benar kompetitif. Kritik dan saran juga diberikan oleh mantan pelatih Milan lainnya, yakni Arrigo Sacchi, di mana ia menyebut, "Saya membohongi diri sendiri saat melihat babak pertama melawan Lazio ketika tim tampak bergerak cukup baik. Namun di babak kedua sangat buruk, tim sama sekali tidak bergerak sebagai satu tim." Fonseca harus memberikan karakter pada tim ini dengan harapan bahwa pemain baru akan lebih cocok dengan tipe permainan sepak bola yang ingin dimainkannya, tegas Arrigo Sacchi. Pilih timnas Indonesia, Eliano Randers dapat pesan penyemangat dari pemain AC Milan. Ada pemain AC Milan yang diam-diam memantau proyek naturalisasi PSSI demi memperkuat skuad timnas Indonesia. Terbaru, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah berjabat tangan dengan Eliano Randers, sekaligus pertanda bahwa sang pemain menjadi pemain yang bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. Menariknya, unggahan Eliano Randers dengan Erick Thohir di media sosial Instagram mendapatkan perhatian dari pemain AC Milan. Bahkan penggawa tim merah hitam itu meninggalkan respon atas postingan tersebut. Pemain yang dimaksud tidak lain adalah Tijani Randers yang saat ini tengah membela AC Milan. PSSI sejatinya sudah melayangkan tawaran agar sang pemain perkuat timnas dari negara ibunya berasal. Bahkan pelatih timnas Indonesia Sintayong juga merekomendasikan agar naturalisasi Randers ke Indonesia.
Namun tawaran itu ditolak secara baik karena prospeknya untuk menembus skuad Belanda sangatlah besar dan pilihan itu dihormati oleh PSSI maupun Indonesia. Meski begitu, langkah berbeda dilalui oleh sang adik. Eliano Renders memilih untuk membela timnas dari negara sang ibu, yakni Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu pun mengabadikan momen pertama sebagai gerbang menuju perkuat timnas Indonesia dengan berjabat tangan dengan Erick Thohir melalui unggahan di media sosial Instagram pribadinya. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.